Jujur ya Besti, ada satu rasa sakit yang tidak berdarah sama sekali. Tapi rasanya, seolah-olah seluruh tulang di badanmu dipatahkan satu persatu tanpa ampun. Pengkhianatan. Saat kamu tahu bahwa orang yang kamu jadikan rumah, orang yang kamu percaya memegang hatimu, ternyata diam-diam menusukmu dari belakang. Dunia rasanya berhenti berputar, napas rasanya sangat berat, dan tiba-tiba kamu merasa asing dengan dirimu sendiri. Kamu melihat ke cermin dan berteriak dalam hati, siapa orang yang ada di pantulan itu? Kenapa dia terlihat begitu hancur? Dan kenapa dia tidak melihat ini akan terjadi? Pengkhianatan itu bukan cuma soal dia tidur dengan siapa, bukan cuma soal pesan mesra yang kamu temukan, atau kebohongan busuk yang dia rangkai selama ini. Masalah utamanya adalah harga diri kamu yang rasanya ikut runtuh bersama hancurnya kepercayaan itu. Dan aku ngerti banget, sakitnya itu bukan main, rasanya campur aduk antara marah, kecewa, jijik, dan rindu yang bodoh di saat bersamaan. Kalau hari ini kamu sedang ada di titik terendah itu, kalau kamu merasa tidak ada satu orang pun yang mengerti seberapa hancurnya kamu, tolong berhenti sejenak, tarik napas panjang. Kamu berada di tempat yang tepat. Video ini aku buat khusus untuk menemani kamu melewati badai ini. Kita akan bedah lukanya pelan-pelan, kita bersihkan nanahnya, dan kita balut sampai kamu bisa berdiri tegak lagi. Sebelum kita masuk lebih dalam ke proses penyembuhan yang brutal ini, kalau kamu merasa butuh ruang aman untuk validasi perasaanmu tanpa dihakimi, boleh banget tekan tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kita tidak cuma bicara soal cinta-cintaan receh, kita bicara soal menyelamatkan kewarasan dan jiwamu. Dan tolong bagikan video ini ke temanmu yang mungkin juga sedang menangis diam-diam di kamar mandi. Mari kita saling menguatkan. Oke, mari kita mulai bedah masalah ini sampai ke akarnya. Simak sampai habis. Jangan di-skip satu detik pun, karena setiap kalimatnya adalah obat keras buat logikamu yang sedang macet. Poin pertama, pertanyaan yang salah alamat. Hal pertama yang terjadi saat kita diselingkuhi adalah otak kita langsung mencari alasan. Kita butuh logika di tengah kekacauan ini. Dan sayangnya, otak kita seringkali jahat pada tuannya sendiri. Kamu mulai bertanya di depan cermin, aku kurang apa ya? Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang ganteng? Apa aku terlalu bawel? Apa aku membosankan? Apa selingkuhannya lebih hebat dari aku? Dengerin aku baik-baik. Tatap mata aku. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah alamat, salah besar. Berhenti mencari kekurangan dirimu untuk membenarkan kelakuan bejat orang lain. Perselingkuhan tidak pernah tentang kekurangan pasangannya. Perselingkuhan adalah tentang kekurangan karakter pelakunya. Camkan itu. Orang selingkuh bukan karena kamu kurang sempurna. Beyonce saja diselingkuhi. Putri Diana diselingkuhi. Orang-orang paling cantik, paling kaya, dan paling hebat di dunia ini pun bisa diselingkuhi. Apakah mereka kurang? Tidak. Sama sekali tidak. Pasanganmu selingkuh karena ada sesuatu yang rusak di dalam dirinya. Ada lubang di jiwanya yang dia coba isi dengan validasi murahan dari orang lain. Dia punya kebutuhan ego yang tidak sehat. Dia punya masalah dengan komitmen. Dia punya ketidakmampuan untuk berkomunikasi saat ada masalah. Dan dia memilih jalan pengecut untuk lari dari tanggung jawab. Jadi tolong, mulai detik ini, berhenti menyiksa dirimu dengan daftar kekuranganmu. Yang salah bukan kamu kurang. Yang salah adalah dia memilih untuk menyakiti. Itu adalah pilihan sadar. Dia sadar saat membalas pesan itu. Dia sadar saat membuat janji temu. Dia sadar saat menghapus riwayat pesan. Semua itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Jadi jangan ambil beban dosa itu ke pundakmu. Itu milik dia. Kembalikan rasa malu itu padanya. Poin kedua, memahami betrayal trauma atau trauma pengkhianatan. Kamu mungkin merasa kayak orang gila sekarang. Satu detik kamu merasa kuat dan bilang aku nggak butuh dia. Detik berikutnya kamu menangis meraung-raung ingin dia kembali. Kamu jadi overthinking parah. Kamu jadi curigaan sama semua orang. Kamu mimpi buruk.
Jantungmu berdebar kencang setiap ada notifikasi HP. Tenang Besti, kamu nggak gila. Kamu sama sekali nggak gila. Kamu sedang mengalami yang namanya betrayal trauma. Ini adalah respons biologis dan psikologis yang sangat wajar ketika orang yang menjadi sumber rasa amanmu tiba-tiba berubah menjadi sumber bahaya terbesar. Otakmu mengalami korsleting. Amigdala atau pusat rasa takut di otakmu aktif terus-menerus. Kamu ada dalam mode fight or flight, siaga tempur 24 jam. Makanya kamu capek banget, badanmu pegal semua, asam lambung naik, kepala pusing. Itu karena badanmu sedang berteriak minta tolong. Dalam psikologi, proses pulih dari pengkhianatan itu biasanya melewati 4 fase berat. Dan kamu perlu tahu kamu ada di fase mana supaya enggak tersesat. Fase 1 adalah shock. Ini fase dimana kamu enggak percaya. Kamu merasa kayak lagi mimpi. Kamu denial. Rasanya kayak mati rasa. Kamu melihat bukti perselingkuhan itu, tapi otakmu menolak memprosesnya. Kamu mungkin masih masak buat dia, masih senyum sama dia. Padahal di dalam kamu hancur lebur. Ini mekanisme pertahanan diri supaya kamu enggak langsung gila karena rasa sakit yang terlalu besar. Fase 2 adalah marah. Setelah mati rasa hilang. Datanglah api. Kamu marah banget. Kamu pengen balas dendam. Kamu pengen labrak selingkuhannya. Kamu pengen hancurkan reputasi dia di media sosial. Kamu pengen dia menderita lebih dari yang kamu rasakan. Dan dengerin aku. Marah itu wajar. Marah itu sangat valid. Jangan ditekan. Jangan soki bijak dulu. Keluarkan marahnya. Tapi keluarkan dengan cara yang aman. Teriak di bantal. Tulis surat caci maki, tapi lalu bakar suratnya. Lari sekencang-kencangnya. Marah adalah energi yang menunjukkan bahwa kamu tahu kamu diperlakukan tidak adil. Marah adalah tanda harga dirimu masih hidup. Fase 3 adalah tawar-menawar atau bargaining. Ini fase paling berbahaya dan paling menyedihkan. Tiba-tiba kamu merasa takut kehilangan dia. Kamu mulai berpikir, kalau aku maafin dia, apa kita bisa balik kayak dulu? Kalau aku berubah jadi lebih baik, apa dia bakal sadar? Kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin kalau aku lebih perhatian dia nggak bakal selingkuh. Hati-hati Besti, stop. Di fase ini harga dirimu sedang diuji habis-habisan. Jangan sampai kamu mengemis cinta pada orang yang sudah membuangmu. Ingat ini, gelas yang pecah, kalaupun direkatkan kembali, tetap akan melukaimu saat kamu minum darinya. Fase 4 adalah depresi dan penerimaan. Ini saat kamu mulai sadar sepenuhnya bahwa hubungan ini sudah rusak. Kamu sedih yang mendalam. Kamu berkabung. Bukan cuma kehilangan dia, tapi kehilangan impian masa depan yang sudah kamu bangun bersamanya. Tapi di ujung kesedihan ini, ada cahaya penerimaan. Kamu mulai bisa tidur lagi. Kamu mulai bisa makan lagi. Dan kamu mulai sadar bahwa hidup harus berlanjut. Kamu boleh ada di fase manapun sekarang. Kamu nggak gagal. Proses ini bukan garis lurus. Kadang hari ini sudah ikhlas, besok marah lagi. Itu manusiawi. Pelan-pelan saja. Kita nggak lagi lomba lari. Poin ketiga, jebakan pain shopping atau belanja rasa sakit. Nah ini penyakit kita semua kalau lagi diselingkuhi. Jujur deh, seberapa sering kamu stalking akun selingkuhannya? Seberapa dalam kamu menggali detail kejadiannya? Kamu baca ulang chat mereka sampai jam 3 pagi. Kamu bandingin foto kamu sama selingkuhannya. Kamu cari tahu mereka makan di mana, mereka ngapain aja, berapa kali mereka ketemu. Istilah psikologinya adalah pain shopping. Kamu sengaja mencari hal-hal yang menyakiti dirimu sendiri. Kenapa kita melakukan ini? Karena otak kita mencari kepastian. Ketidaktahuan itu menakutkan, jadi kita pikir dengan mengetahui semua detailnya kita bisa punya kendali. Tapi itu bohong Besti, itu ilusi. Semakin kamu tahu detailnya, semakin visual itu menempel di otakmu, semakin susah kamu tidur, semakin hancur harga dirimu karena kamu terus membandingkan diri. Berhenti menjadi detektif untuk kasus yang sudah terpecahkan. Bukti bahwa dia mengkhianatimu itu sudah cukup. Detail apakah mereka makan nasi goreng atau sate itu tidak penting.
Detail apakah selingkuhannya lebih putih atau lebih tinggi itu tidak relevan. Sampah. Yang relevan adalah pasanganmu tidak setia. Titik. Stop cari detail yang menyiksa kamu. Stop stalking. Blokir kalau perlu. Balikin kendali ke dirimu. Jangan biarkan energimu habis buat mengurusi hidup orang yang sudah merusak hidupmu. Poin keempat, membangun standar baru dan validasi luka. Sekarang kita masuk ke solusi konkret. Apa yang harus dilakukan setelah hati hancur lebur begini? Langkah pertama, validasi luka. Kamu boleh sedih, kamu boleh merasa hancur. Jangan buru-buru SOK kuat di depan orang lain. Kalau kamu butuh cuti kerja, ambil. Kalau kamu butuh nangis seharian, lakukan. Luka ini nyata, sama nyatanya dengan kaki yang patah. Kamu butuh waktu untuk sembuh. Jangan paksa dirimu lari maraton saat kakimu masih digips. Langkah kedua, bangun standar baru. Jadikan pengkhianatan ini titik balik. Jadikan ini bukti bahwa kamu butuh standar yang lebih sehat. Tanamkan dalam otakmu mantra ini. Kalau ada pengkhianatan, aku pergi. Tidak ada toleransi. Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianatan yang disengaja dan berulang. Mungkin terdengar kejam, tapi ini adalah cara kamu melindungi dirimu di masa depan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan menempatkanmu dalam posisi di mana kamu harus bersaing dengan orang lain. Langkah ketiga, teknik Grey Rock. Kalau kamu masih harus berinteraksi dengan dia, mungkin karena ada anak atau urusan pekerjaan, gunakan teknik batu kelabu atau Grey Rock. Jadilah membosankan seperti batu. Jangan tunjukkan emosi. Jangan nangis di depan dia. Jangan marah di depan dia. Jawab seperlunya. Ya, tidak. Oke, terima kasih. Jangan berikan dia kepuasan melihat kamu hancur. Ketika dia tidak lagi mendapatkan reaksi emosi darimu, dia akan kehilangan kendali atas dirimu. Ini cara terbaik untuk menjaga kewarasanmu saat harus berhadapan dengan manipulator. Poin kelima, antisipasi hoovering atau sedotan vakum. Hati-hati besti, pelaku perselingkuhan itu seringkali punya pola yang sama. Setelah kamu mulai kuat, setelah kamu mulai menjauh, dia akan mencoba menarikmu kembali. Ini disebut hoovering. Seperti mesin vakum yang menyedot debu. Dia bakal datang dengan air mata buaya. Dia bakal bilang, aku khilaf. Aku baru sadar kamulah yang terbaik. Aku janji bakal berubah. Demi anak-anak, demi kenangan kita. Dia bakal memanipulasi rasa bersalahmu. Dia bakal bilang, masak kamu tega menghancurkan hubungan kita cuma gara-gara satu kesalahan. Dengerin aku, itu bukan satu kesalahan. Itu adalah rangkaian keputusan sadar untuk mengkhianatimu. Jangan tertipu, jangan goyah. Statistik menunjukkan bahwa pelaku selingkuh yang dimaafkan tanpa ada konsekuensi berat hampir pasti akan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena dia tahu kamu lemah. Dia tahu kamu takut kehilangan dia. Dan rasa hormat dia ke kamu akan hilang total. Jadi ketika dia datang memohon, tetapkan hatimu. Lihat bukan pada air matanya, tapi pada tindakannya selama ini. Apakah orang yang mencintaimu akan tega melakukan itu padamu? Jawabannya jelas tidak. Kamu berharga. Kamu layak mendapatkan cinta yang utuh. Cinta yang tidak membagi tubuh dan hatinya dengan orang lain. Jangan turunkan hargamu cuma karena kamu takut sendirian. Sendirian itu jauh lebih terhormat dan menenangkan. Daripada berdua tapi makan hati. Setiap hari curiga dia lagi sama siapa. Poin keenam, konsep memaafkan tanpa kembali. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir memaafkan berarti harus balikan, harus menerima dia lagi. Salah besar, fatal. Kamu bisa memaafkan demi kedamaian hatimu sendiri, supaya kamu nggak bawa dendam itu sampai mati. Tapi memaafkan tidak sama dengan melupakan. Dan jelas, tidak sama dengan memberikan akses kembali ke hidupmu. Ibaratnya begini, kalau ada orang mau membakar rumahmu, kamu padamkan apinya. Kamu maafkan orangnya karena mungkin dia sakit jiwa. Tapi apakah kamu akan mengundang dia masuk lagi ke dalam rumahmu dan memberinya korek api lagi? Tentu tidak kan. Itu namanya bodoh.
Maafkan untuk dirimu, tapi tutup pintunya rapat-rapat untuk dia. Katakan pada dirimu, aku memaafkanmu karena aku tidak mau hatiku busuk oleh kebencian. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku lagi. Aksesmu ke hidupku sudah dicabut selamanya. Inilah level tertinggi dari self-love, melindungi dirimu dari bahaya yang sudah nyata di depan mata. Jadi bestie, perjalanan pulih dari diselingkuhi itu memang panjang dan menyakitkan. Aku nggak akan bohong bilang ini gampang. Mungkin besok kamu masih akan nangis lagi. Mungkin minggu depan kamu masih akan rindu lagi. Tapi ingat satu hal ini, rasa sakit ini bersifat sementara. Tapi harga diri yang kamu pertahankan hari ini akan menjadi fondasi seumur hidupmu. Kamu tidak kehilangan dia. Dia yang kehilangan kamu. Dia kehilangan seseorang yang tulus mencintai dia apa adanya. Sedangkan kamu cuma kehilangan orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Kalau dipikir-pikir, siapa yang rugi bandar di sini? Jelas dia. Tegakkan kepalamu, hapus air matamu, pakai baju terbaikmu, dan mulailah melangkah lagi. Dunia ini luas, dan ada banyak cinta yang lebih sehat yang menunggu kamu di depan sana. Tapi sebelum cinta itu datang, pastikan kamu mencintai dirimu sendiri dengan brutal. Jadilah pelindung terbaik bagi dirimu sendiri. Besok di video selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam soal memaafkan tanpa kembali, biar kamu makin paham teknisnya. Kalau kamu merasa video ini menampar sekaligus memeluk kamu di saat yang tepat, tolong tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap bangkit. Dan subscribe biar kita bisa terus saling menjaga di channel Zona Waras ini. Jangan biarkan satu pengkhianat merusak masa depanmu yang cerah. Kamu terlalu berharga untuk hancur di tangan orang yang salah. Mari kita saling jaga. Mari kita saling menguatkan, jaga akal sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa bestie.